Muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk hari yang indah ini Tuhan, pagi yang indah bagi yang penuh sukacita, bagi yang penuh berkat. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pagi ini gereja di mana kami beribadah, kami memperingati turunnya Roh Kudus. Kami percaya Bapa bahwa Kau tidak membiarkan kami sendirian, tapi kami selalu punya Roh Kudus yang menemani kami dalam aktivitas kami, kehidupan kami, hari lepas hari bersama dengan Kau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga memberkati teman-teman kami yang akan melayani pagi ini sampai nanti siang Tuhan. Kami percayakan siapapun yang melayani tim musik sehingga guru sekolah minggu dan semua kami berbagian dalam pelayanan pagi ini. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan secara khusus untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Nixon, kami percaya Tuhan berkati dia, Tuhan urapi dia sehingga apa yang dia sampaikan adalah firman-Mu yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menaikkan doa ya Bapak kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Roh Kudus yang Engkau kirimkan buat setiap kami ada bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini di mesbah-Mu, di altar-Mu Tuhan, ini setiap kami. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami rindu baptisan Roh-Mu benar-benar kami alami pagi hari ini Bapa. Biar setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap belenggu-belenggu dilepaskan, setiap kami yang memiliki beban berat terlepas di dalam nama Yesus. Dan ini kami Roh Kudus, kami buka hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
kudus. Ku sembahmu. Yes. Kekudusanmu memenuhi tempat ini, Bapa. Sekali lagi jemaat Tuhan. Kami menyanjung Engkau Tuhan. Yes.
Engkau menjamah setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Jangan lewatkan kami. Berhembuslah Engkau di tempat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hidup kami. Mari umat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan mencurahkan rohnya atas umatnya, amin. Memberikan kemenangan, kebangkitan, kesatuan bagi gerejanya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakanlah Tuhan ya Tuhan. Haleluya.
panggilkan Awesome Kids untuk didoakan. Berkati anak-anak kita pagi ini, biar mereka boleh menikmati sekolah minggu dengan baik. Bapak Surgawi, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu secara khusus untuk anak-anak kami yang pagi ini mereka juga akan menikmati pengajaran tersendiri. Kami mau berkati mereka supaya mereka punya pengertian yang benar tentang Roh Kudus. Karena itu kami mau berkati guru-guru yang mengajar. Di dalam nama Yesus berikan hikmat marifat dari surga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, dan kami percaya anak-anak kami akan diberkati dan firman-Mu itu akan bertumbuh dalam hati dan pikiran anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 8 Juni 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terlebih khusus kami mau menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini bersama-sama dengan GBI Glow Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan ada di bagian belakang. Selamat datang Bapak Ibu. Sekiranya belum memiliki tempat beribadah yang tetap atau gereja, kita akan mengikuti ibadah ini lewat Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Dan selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Selanjutnya ada ibadah youth atau ibadah muda-mudi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni, mengundang seluruh anak-anak muda agar mengikuti ibadah ini di hari Sabtu 14 Juni pukul 6 sore. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak boleh mendorong mereka untuk mengikuti ibadah muda-mudi ini atau ibadah youth. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu ada perluasan wilayah SDK dapat menghubungi koordinator gereja kita. Kembali kita akan bertemu dalam ibadah raya Minggu 15 Juni. Sesi 1 dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi 2 dilaksanakan pada pukul 11 hingga 13 siang. Dan ibadah kita 2 sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kids dan ibadah youth di sesi 1. Dan ini pelayanan diakonia gereja kita yang kita butuhkan. Setiap kita berdonasi, jika Bapak Ibu, saudara-saudari rindu melihat pelayanan diakonia gereja kita terus memberkati, boleh menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan lewat rekening gereja kita atau rekening diakonia gereja kita, atau boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan gereja kita. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, dapat menghubungi pengerja hamba Tuhan atau melalui nomor telepon yang tertera di samping atau di 0811962216. Dan sebagai pengumuman tambahan, kami dari Gereja GBI Glow Gading Serpong akan mengadakan Sekolah Injil Liburan atau SIL yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 20,
dan ibadah seal ini akan menginap di hotel bintang 5++. Karena ini rumahnya Tuhan, gereja ini. Anak-anak kita Awesome Kid boleh dibawa atau didaftarkan dalam ibadah ini. Bukan ibadah ya, anak-anak akan dibekali dalam sekolah Injil liburan ini. 1 hari mereka akan nginap di gereja tanggal 19 sampai tanggal 20. Dan kenapa harus mendaftarkan diri? Karena untuk keperluan konsumsi. Jadi mohon Bapak Ibu, daripada anak-anak di bawah liburan habis duit, banyak duit, anak Tuhan banyak duit. Tidak, daripada mereka di luar sana. Jadi selama liburan kita minta 2 hari saja agar anak-anak dibawa ke gereja, didaftarkan dirinya, agar kita lebih intim dengan anak-anak ini ya. Karena biasa kan mereka hanya hari Minggu saja di gereja, hanya nggak sampai beberapa jam lah ya. Mereka hanya bermain, tapi ini fokus mereka 1 hari, 2 hari, 1 malam mereka menginap di gereja, dan mereka akan saling kita selamatkan seperti video mereka. Siapakah yang dapat menyelamatkan kami? Gerejalah nomor 1 yang akan membentuk iman mereka. Jadi daftarkan diri anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak tetangga mau ikut, silakan. Ada anak saudara-saudaranya mau ikut juga dipersilakan. Tapi sekali lagi mohon mendaftarkan dirinya agar kita bisa persiapkan segala sesuatunya, termasuk konsumsinya. Dan untuk mendaftarkan diri anak-anak kita boleh menghubungi Bapak Wahyu. Dan mari dukung dalam doa agar setiap program gereja kita semuanya berjalan sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita akan mendengarkan sabdanya Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan seluruh keberadaanmu, bawa bejanamu untuk diisi dengan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Dia boleh naik ke surga, tapi dia tinggalkan Roh Kudusnya sebagai bukti kasih sayangnya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan Rohnya dia terus menguatkan. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Yesus. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan.
ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Dia Tuhan yang tidak jauh dari sendiri, yang jauh dariku. Mari panggil namanya Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, rindukan Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Penuh kasih dan sayang, dan sumber kekuatan penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau bangga punya Yesus Tuhan. Karena nama Yesus nama yang sungguh indah.
Nama Yesus nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, tapi juga nama yang mengasihi kami sehingga menjadi manusia. Kami tahu dalam Yesus kami dikuatkan. Kami tahu dalam Yesus kami dihiburkan. Dalam Yesus bahkan apa yang kami doakan, Tuhan dengar dari sorga, Tuhan jawab dari sorga. Itu sebabnya kami ada pada satu keyakinan yang kokoh. Selama kami bersama dengan Yesus, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan, tapi kami tahu ujungnya pasti kami lebih dari pemenang. Terima kasih buat pujian penyembahan kami, khususnya di hari pencurahan Roh Kudus yang kami peringati untuk memperlengkapi setiap kami orang percaya, supaya kami hidup dalam kuasa. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami sudah diurapi. Lewat pujian penyembahan kami sudah dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa urapan baru, membawa kesegaran yang baru, dan kami terus menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan yang sangat kami perlukan untuk menuntun hidup kami, untuk mengajar hidup kami. Sebab selama kami melangkah bersama dengan firman, selama kami hidup seturut firman Tuhan, selama kami hidup berkenan kepada Tuhan, maka satu kepastian, Yesus tinggal bersama dengan kami. Bahkan apa yang kami minta, Tuhan dengarkan, Tuhan beri dari sorga. Itu sebabnya Tuhan berikanlah kami hikmat, Tuhan urapilah kami. Karena kami tahu firman Tuhan hanya bisa berhasil hanya disampaikan dengan kuasa Roh. Kami percaya pemberitaan firman ini akan melahirkan iman, sehingga kami percaya mukjizat, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa, berkat-berkat yang besar Tuhan nyatakan buat masing-masing kami yang percaya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, jemaat dan hamba-hamba Tuhan di Global Serpong. Saudara memuji Tuhan dengan dahsyat, ya kan? Bayangkan sampai saya keringat nih, ya kan? Waktu kita puji Tuhan, hanya tinggal sabun dan sampo jadi sudah beres. Itu artinya urapan kuasa Tuhan sudah bekerja, dan tentunya bersyukur kepada Tuhan buat kepala dan seluruh tim di tempat ini yang memberikan kami kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan topik utama, yaitu dalam rangka peringatan 10 Days of Anointing yang disampaikan oleh gembala senior kita selama 10 hari ini. Beliau membahas juga tentang kedahsyatan kuasa Tuhan, tapi saya rubah temanya sedikit menjadi hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan. Bilang sama-sama, kehebatan kuasa Tuhan. Kehebatan kuasa Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dari Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 23. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 23. Kalau tidak keberatan, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu sekalian bisa membacakan ayat yang genap. Siap? Siap. Puji Tuhan, ayat 13 demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan aku meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oke, ayat 19 ini tolong perhatikan ya, karena ini temanya saya angkat dari sini. Dan apa? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Silakan
Bapak Ibu, ayat 20. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Silakan langsung lagi. Oke, saya tulis seperti ini. Thank you. Oke, saya tulis di pendahuluan seperti ini. Kita baca sama-sama. Ada banyak kuasa yang dapat dimiliki dan dialami oleh setiap orang. Tetapi sesungguhnya kuasa Yesus melebihi segala kuasa yang ada di dunia sekarang ini dan juga di dunia yang akan datang. Jadi gini Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap orang merindukan dan berjuang supaya dia hidup dalam kuasa yang sebesar-besarnya. Setuju? Amin. Ibu-ibu atau istri ada yang sebagian yang berjuang supaya dia menguasai suaminya. Dia bilang supaya gue jadi ratu, jadi apa-apa mesti suami saya yang kerjain. Pagi-pagi panggil suami, suami, ambil kain pel. Wah, itu udah berarti. Ada juga suami-suami yang mencoba menguasai istrinya. Sehingga dia bilang, apa saja yang saya minta, mesti dipenuhi. Kalau boleh gitu dia batuk, istri udah ngerti. Langsung datang dia. Ada anak-anak yang mencoba berjuang supaya dia menguasai orang tua. Itu faktanya. Ya, kenapa ada banyak orang jadi penjilat? Coba saya tanya Bapak itu. Di dalam perusahaan, kenapa ada banyak karyawan yang mencoba jadi pencari muka? Well, kalau bahasa sekarang yang penting kalau sama bosnya yes saja. Mau suruh melakukan dosa, mau suruh curang, pokoknya dia bilang karena itu bos saya, supaya saya dapat kekuasaan, supaya dapat promosi, maka dia bilang apa? Yes bos. Fenomena zaman sekarang. Kenapa ada banyak orang sampai pergi ke dukun-dukun? Kenapa ada banyak orang sampai pergi ke mencari kuasa kegelapan, sampai terlibat dalam kuasa okultisme? Tujuannya sederhana, karena orang ingin punya. Tetapi hari ini ketika kita baca ayat ini, dijelaskan sangat luar biasa. Betul bahwa di dunia ini ada banyak kuasa-kuasa, tetapi kuasa itu sangat terbatas. Tetapi ayat yang kita baca tadi dijelaskan bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang bisa dibandingkannya dengan nama Yesus. Bahkan Alkitab bilang, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Keren gak Yesus kita ini? Amin. Saudara pernah nggak ketemu atau dengar seorang dukun yang hebat? Saudara pernah dengar? Kan satu pendeta kita kan Majelis Dr. Tony. Katanya mantan dukun nomor 1. Kalau itu terserah lah ya, nomor 1, nomor 2. Yang pasti gini, memang ada nama-nama yang berkuasa di bumi. Kalau tadi dalam teks itu dikatakan ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada kerajaan-kerajaan. Itulah sebabnya kita bilang perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi yang kita bilang melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara, melawan orang-orang yang kuat. Sebetulnya kalau manusia itu jahat, kalau manusia itu menyalahkan kekuasaannya, itu karena dia dirasukin setan sebetulnya. Saudara, kalau orang dikuasai Roh Kudus, dirasuki Roh Kudus, mau sehebat apapun dia nggak pamerkan kuasanya. Betul nggak? Tapi kalau orang lagi dirasuk oleh setan, sebetulnya ilmunya cetek. Tapi di mana cari lawan? Siapa di sini yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap? Kan ada namanya ilmu tantika, men. Kalau saudara punya ilmu itu mau berantem terus.
Kenapa saya ngomong itu? Karena kebetulan dulu saya ada di dalamnya. Serius. Saya dulu punya ilmu, saya nggak tahu ya, punya ilmu tahan tikam. Saya pernah dikeroyok oleh puluhan orang. Kata yang menyaksikan sih mereka bawa belati. Tapi nggak ada mana-mana aja. Tapi mau saksikan adalah bahwa memang betul di dunia ini ada kuasa-kuasa. Makanya saya tulis ada banyak kuasa di dunia yang bisa kita sampai, bisa kita dapat dari kuasa orang-orang yang hebat. Tapi poin saya adalah siapapun dia, apapun kuasanya, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena nama Yesus, nama di atas segala nama itu yang berkuasa. Tidak ada yang tidak tunduk kepada nama itu. Amin. Amin. Kenapa dia begitu berkuasa? Sudah baca teks itu baik-baik. Karena kita menceritakan nama ini adalah nama yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang sudah tahu preman yang paling hebat di Indonesia? Yang udah mati. Ada pahlawan orang Batak namanya Sisingamangaraja. Kata ini tahan tembak bos, Sisingamangaraja itu bisa menghilang. Maka ada yang bilang dia bisa masuk secara roh, masuk ke dalam botol. Tapi ketika dia mati, bangkit gak? Terbatas itu bos. Siapa pahlawan-pahlawan nasional Indonesia yang ketika dia mati lalu ada yang bangkit? Tidak ada. Tetapi Yesus ini luar biasa. Dia mati lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kita bilang dia naik ke sorga. Bahkan setelah dia naik ke sorga, dia masih menyatakan namanya nama di atas segala nama. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kenapa sih Paulus bisa bertobat? Siapa yang menginjilin Paulus? Saya bilang jemaat di Serpong, Pak. Kira-kira siapa yang pernah menginjilin Paulus? Tidak ada. Tapi kenapa Paulus bisa bertobat? Karena anugerah Tuhan, dia berjumpa dengan nama di atas segala nama itu. Satu kali waktu Paulus mau pergi ke Damsyik, tujuannya apa? Untuk menangkap orang percaya. Tujuannya apa? Untuk membunuh orang percaya. Tapi luar biasa, di tengah jalan, dalam sinar yang luar biasa terang, Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Makanya Paulus bisa bertobat. Waloni udah nggak bisa bertobat dia. Karena udah lewat tuh. Begitu keras dia menghujat nama Kristus. Kenapa saya agak coba ingat nama ini? Karena Paulus ini mirip-mirip. Paulus ini kan seorang penganiaya, seorang penghujat, tapi luar biasa loh. Karena nama Yesus itu nama berkuasa, dia menampakkan diri kepada Paulus lalu bertobat. Saudara, ketika Paulus melihat sinar itu, Alkitab menjelaskan Paulus berapa hari buta? 3 hari. Sama sekali. Tidak bisa lihat. Tapi karena Paulus didoakan atas nama Yesus ini, nama yang berkuasa ini, dia sembuh. Hebat sekali nama ini. Bahkan Paulus pakai nama ini mendoakan orang pakai sapu tangan. Orang sembuh. Itu udah mendoakan orang pakai minyak wangi. Pakai selimut yang lebih besar dari sapu tangan. Rasa sembuh. Itulah sebabnya kita bangga punya nama Yesus. Kenapa? Karena nama ini nama yang berkuasa. Dan Alkitab bilang, kalau saudara baca perikop yang kita baca, ternyata kalau seseorang percaya kepada nama Yesus, maka dalam dirinya ada kuasa. Kenapa? Karena kita bilang, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak. Keren gak itu Bapak Ibu? Kita diberi kuasa menjadi anak-anak. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta, saya kan kalau di rumah kan saya biasa dianaktirikan. Saya akan dibedakan oleh orang tua saya. Sehingga saya merasa, status saya merasa rendah. Sehingga saya merasa minder. Sehingga saya merasa tidak berharga. Tapi dengan baik hari ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dalam dirinya ada kuasa. Amin. Amin. Kuasa apa? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wah, ini keren nih.
Dulu apa tuh? Ruben Ongsu mengangkat seorang, siapa namanya? Veteran ya? Onyo. Berarti kalau sampai Jemaat Gadis Serpong gak ada yang tahu, berarti Pandoa semua nih. Gak pernah lihat TV. Onyo. Gitu Onyo diangkat jadi anak Ruben Ongsu, enak gak? Kelebihan enak. Kelebihan enak itu. Mantap tenang. Apakah bisa kita bandingkan anak angkat dunia dengan anak angkat sorga? Jauh lebih dahsyat. Kalau kita sampai menjadi anak-anak Allah, buat saya itu luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang menyertai kita. Kenapa? Karena Dia Bapa yang selalu peduli kepada kita. Bukankah kita bilang, Bapa manakah di dunia yang memberikan yang jahat kepada anak-anaknya? Apalagi Bapa di sorga, Alkitab bilang selalu memberi yang baik. Amin. Jadi di saat kita merayakan pencurahan Roh Kudus, kita mesti ingat bahwa dalam diri saya ada kuasa. Bilang sama-sama ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa apa yang ada dalam diri kita? Kuasa Roh Kudus. Ya. Makanya kan kita bilang apa? Roh dalam kita lebih besar dari roh yang ada. Jadi siapa yang ada dalam diri kita? Roh Kudus. Mana lebih hebat kuasa Roh Kudus ini daripada kuasa suami kita yang kalah? Gak berani. Kebanyakan orang lebih takut sama suami daripada takut Roh Kudus. Kuasa suami nggak kasih uang. Mana lebih hebat kuasa Roh Kudus daripada kuasa istri yang cerewet sama suaminya? Kuasa Roh Kudus tuh. Karena kita bilang roh itu bersama-sama bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah, dan kita bilang roh dalam kita lebih besar dalam roh yang ada dalam dunia. Pertanyaan saya sederhana, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, apa yang dikerjakannya? Coba, apa dia nggak ada tempat di sorga? Kayaknya perut si Udin enak nih buat saya istirahat nih. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, yang pertama, Dia berikan kita kuasa. Amin. Kalau Tuhan berikan kita kuasa, gak ada yang perlu kita takutkan. Makanya saya bilang begini, orang yang percaya kuasa Roh Kudus, kalau dia ketemu dengan kuasa kegelapan, mau dukun manapun itu, mau ahli sihir manapun itu, saudara gak perlu takut. Kenapa? Karena roh dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Satu kali, mungkin udah pernah saya saksikan di sini ya, di kampung. Jadi waktu mama saya meninggal, lalu tulang belulang istri yang kedua, karena istri yang pertama meninggal, lalu mau menggali tulang belulang istri yang pertama ini, sudah nggak ketahuan lagi di mana makamnya, kan namanya di kampung nggak diurus tuh, jadi udah kayak hutan. Lalu cari nggak ketemu. Saya sebagai pendeta, saya bilang tolong digali di sini. Mereka, ngapain sih pendeta ikut campur? Gak tahu tuh pendeta tuh. Akhirnya mereka panggil lah itu dukun. Kalau di sana itu kuasa dukun lebih hebat dari pendeta. Benar. Kalau ada yang kerasukan, ada yang sakit, yang dipanggil bukan pendeta atau majelis, yang dipanggil dukun. Nanti dikepas-kepasin pakai daun. Akhirnya dia bilang begini, dipanggil satu orang keluarga saya yang cewek, ya, saudara kandung saya. Lalu dukunnya bilang begini, lalu dia kasih makan siri, apalah itu dia makan lagi. Katanya nanti akan dibaca-bacain, lalu dia akan kerasukan roh. Nanti dia akan dituntun ke tempat itu, jadi dia akan kerasukan manifestasi, dia akan nanti ada di makam itu. Saudara nih, karena saya kan mengerti kuasa roh, saya bilang begini, di sini ada anak Tuhan, di sini ada pendeta. Saya bilang benar ini, sedikit pun saya nggak roba nih. Saya bilang, Tuhan, di sini ada anak Tuhan, anakmu, hambamu. Saya tidak mengizinkan satu kuasa apapun bekerja di tempat ini selain kuasa Roh Kudus. Tidak boleh. Sudah tahu kok, udah dibaca-baca 15 menit, komat kami. Ada kesimpulan dia bilang, mohon maaf, roh itu tidak bisa datang karena ada satu anggota keluarga yang tidak setuju. Siapa itu?
Pendeta. Benar. Saudara, kuasa Roh Kudus dalam diri kita itu begitu luar biasa. Tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa mengganggu orang percaya. Bahkan kuasa kegelapan ada di bawah telapak kaki Yesus. Bahkan kuasa kegelapan ada di bawah kuasa orang-orang percaya. Itu sebetulnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Kenapa? Karena kuasa yang ada dalam diri kita begitu hebat. Nah, itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan. Sebagai orang percaya, harusnya walaupun banyak tantangan, harusnya walaupun banyak kesulitan, atau mungkin sebagai anak Allah, mungkin ada di antara kita sebagian yang ditekan, sebagian yang dihambat. Tapi dengan baik, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu minder, kita nggak perlu panik. Kenapa? Karena kita percaya Roh dalam Tuhan ada dalam kita, dan selama Roh itu bersama dengan kita, Alkitab bilang kita lebih dari orang yang menang. Amin. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah semua orang Kristen hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Kawan jemaat Pulau Garis Serpong, apakah semua umat Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan sudah hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Tidak. Belum. Buktinya apa? Ada ibu-ibu yang mau pipis kamar mandi jam 2, bangunin suaminya. Mau pipis. Jangan aja sering takut, Pak. Itu yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Coba next. Langsung ke poin saja. Lagi. Oke. Bagaimana hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Yang pertama, selalu menyadari Roh Kudus adalah jaminan. Coba lihat ini ya, ayat-ayat saya bahas ini secara ekspositori ya, tekstual, ilmu hermeneutik namanya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan. Bilang sama-sama, dimeteraikan. Dimeteraikan. Dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusannya yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya dan yang pengertian tentang kemuliaan. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa, kehebatan kuasa Tuhan? Tidak ada cara lain selain menyadari bahwa Roh Kudus ada menjamin kita. Bilang sama-sama, Roh Kudus menjamin. Roh Kudus menjamin. Kalau pejabat yang menjamin saudara udah jamin aman belum? Belum ya? Kadang-kadang kalau orang menjamin kita, mungkin awalnya dia tulus. Tapi nanti kalau lama-lama kita kebaikannya kita terima, udah ngomongin kemana-mana. Coba di Jemaat Gading Serpong ada yang punya pengalaman ya? Ketika dibantu orang, tapi dia ngomong kemana-mana, kayak burung emprit. Bahaya bos. Saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan kita boleh saling bercerita, saling menolong. Menolong orang itu gak haram bos. Minta bantu orang juga gak haram. Yang penting jangan sampai kita saling memanfaatkan. Jangan sampai kita saling menggunakan. Itu boleh saja. Ketika kita diberkati, kita bisa menolong orang, kita bisa membantu orang. Karena kita bilang, kita yang kuat wajib membantu yang lemah. Tapi masalahnya kalau manusia yang menjamin, ujungnya bisa mengecewakan. Saudara pernah lihat gak orang yang menikah di gereja, jaminannya adalah di hadapan Tuhan? Anita bilang, Pak Pendeta, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya mau setia kepada Johnny. Maupun susah, maupun senang, maupun bengek. Tapi pertanyaannya, Anita setia nggak? Sekarang banyak orang yang cerai. Surat sertifikat pernikahan di gereja nggak cukup lagi jadi jaminan. Makan firman Tuhan sekarang nggak cukup lagi jaminan. Karena kadang-kadang yang menjamin adalah uang. Tapi pertanyaan saya, kalau hidup kita dijamin oleh uang, aman nggak? Kelihatannya aman. Tapi nanti dia nggak masuk surga. Kalau tidak dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita bilang hidup kita dijamin oleh Tuhan. Dan pertanyaan sederhana, bagaimana Tuhan menjamin hidup kita? Alkitab bilang Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Artinya apa meterai? Coba saya tanya dulu Bapak Ibu, apa arti meterai? Yang pertama, arti meterai adalah itu tanda kepemilikan. Jadi kenapa
Kenapa kita aman dalam Tuhan? Kenapa kita dalam kuasa Tuhan? Karena kita dimeteraikan dan kita adalah milik Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita punya anak, dia milik kita, diganggu orang, kita ketawa-ketawa nggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Atau saudara langsung masuk kamar, puji Tuhan lah dia dihajar orang. Memang udah bosan lah dia anak nakal itu. Itu sakit jiwa. Nggak ada bos. Kalau ada anak kita diganggu orang, kita datangi. Kalau kita udah bertobat, kita ngomong dalam kasih. Kalau belum bertobat, kita datangin pakai lipis. Kalau bato, bawa AK-47. Ya, kan ada itu yang sok jago kan, sok jago preman. Ganggu-ganggu anak tentara. Tiba-tiba apa namanya, tentara datang. Ya, gitu. Tahu dia Kopassus, dia langsung cium. Tentara saja kalau dia menjaga kita, pemilik kita, udah keren bos. Apalagi ini, kita dimeteraikan dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Berarti artinya apa? Kita dijaga, kita dipimpin, kita menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Materai artinya itu pengesahan. Jadi kalau zaman dulu ada surat dimeteraikan begini, itu sah itu. Sekarang kalau saudara beli tanah atau beli rumah, dalam perjanjiannya ada materai enggak? Ada. Kasih materai. Kalau nggak ada materai, sama kira-kira. Kita pakai air ludah aja pak. Nanti kalau dicek, pakai bilang aja air ludah saya. Nggak bakalan sah. Tapi kalau ada materai, saudara mau diganggu di tingkat pengadilan manapun, materai itu akan menandakan bahwa saudara itu sah. Artinya apa? Kalau Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita, berarti kita sah sebagai anak Allah. Amin. Materai artinya sebagai tanda kuasa dan otoritas. Kalau ada materai atau utusan dimateraikan oleh raja, kalau dia ngomong gak ada yang berani bantah. Betul kan? Itulah sebabnya kalau kita anak Allah, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena dalam kita ada materai Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Berarti yang pertama, bagaimana supaya kita hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Yang pertama, ingat bahwa Roh Kudus adalah jaminan kita. Amin. Saudara punya uang banyak di bank, itu belum tentu bisa menjamin. Kalau ekonomi global kacau, mau diapain itu bos? Betul nggak? Apalagi nanti kalau nanti udah masuk akhir zaman, udah antikris berkuasa, ada yang disebut dengan tanda 666. Saudara nggak bisa belanja lagi. Apa artinya itu kuasa uang? Tapi kalau Roh Kudus yang menjamin hidup kita, kalau Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita, saya percaya orang bisa merekahkan yang jahat, orang bisa merekahkan kesulitan buat kita, tapi Roh Kudus tetap akan menolong kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Coba lihat, harus hidup dalam iman. Ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Gini Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu bekerja, maka medianya yang paling utama adalah iman. Tuhan itu gak membedakan di mana saudara bergereja. Saya tanya, orang berjemaah di HKBP bisa mengalami kuasa Tuhan gak? Bukan hanya karismatik. Karena kadang-kadang kita sesama gereja kan saling menghakimi tuh. Ya kan? Yang gereja lain bilang, apaan itu lompat-lompat kayak kerasukan. Yang lain bilang, apaan itu nyanyi-nyanyi begitu kayak gak ada semangat. Pada dasarnya gereja sama di mata Tuhan, karena kita kan gereja yang am. Pada dasarnya kita punya satu Tuhan, kuasanya sama. Tapi yang membedakan kita punya iman enggak. Makanya Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang engkau imani. Artinya apa? Di mana-mana orang punya iman, pasti ada kuasa. Amin. Saudara, kalau gereja ini gereja yang beriman, pasti banyak kuasa. Amin. Pasti banyak mukjizat.
Gak mungkin nggak. Karena saya pelajari dalam seluruh Alkitab, orang-orang yang punya iman, dia punya kuasa. Kira-kira saya tanya dulu nih, ini agak sensitif kepada hamba itu. Kira-kira bisa nggak jemaat Tuhan lebih besar imannya, lebih besar kuasanya dari pendetanya? Masa sih? Bisa aja. Hah? Bisa lah. Bisa lah. Karena yang menentukan iman. Kan iman itu kan bilang ada iman yang besar, ada iman yang kecil, ada iman yang mati. Orang bisa ada di gereja tapi iman yang mati. Kenapa imannya mati? Karena kita bilang, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Orang bisa saja ada di gereja, orang bisa saja rajin pelayanan, tapi kalau dia nggak punya iman, dia sama dengan orang mati. Itulah sebabnya pertanyaan sederhana, siapa sih orang beriman itu? Atau bagaimana sih supaya kita beriman? Coba saya tanya dulu ya, coba di sini ya, kira-kira ya. Siapa di sini kira-kira yang punya iman yang paling terbesar? Nah, ini jadi soal ini. Kalau ada angkat tangan ini ngeri-ngeri sedap. Kalau dia nggak dipakai Tuhan luar biasa, jangan-jangan nanti malah langsung diangkat dia ke surga. Dipanggil pula. Ya kan? Saudara, kita nggak usah berdebat. Alkitab bilang, kalau kita ingin melihat kehebatan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Yang kedua, harus hidup oleh iman. Itulah sebabnya pertanyaan sederhana, bagaimana hidup oleh iman? Siapa yang hafal di sini Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum. Jadi gini, iman, ada 3 kata kunci di situ. Iman, harapan, bukti. Kalau saya balik berarti harusnya harapan kita sudah terbukti karena ada iman. Karena itu indikatornya adalah bagaimana kita menilai seseorang yang punya iman. Biasanya dia sudah melihat bukti imannya. Bukti apa, Pak? Mungkin bisa bukti perubahan hidup. Oh, dulu kan saya tukang tampeleng, Pak. Tapi sekarang saya angkat tangan, bukan lagi tampeleng, tapi mendoakan musuh saya. Ah, itu keren itu. Imannya udah bagus tuh. Tapi kalau dia bilang, aduh Pak Pendeta, setelah saya berjemaat di Glo Gading Serpong, kelihatannya saya tambah galak, Pak. Ah, itu imannya nggak ada itu. Gak ada imannya itu. Dia kalau sudah lihat orang yang udah lama jadi Kristen, tapi masih galak. Belum tutup benar. Orang kalau punya iman harusnya ada bukti-bukti doa yang dijawab. Coba saudara cek masing-masing. Sebagai orang percaya, sudah seberapa banyak, ini benar, ini clear secara teologi, saya bertanggungjawabkan ini. Bahwa orang yang punya iman harusnya sudah banyak punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya di alam roh, tetapi di alam nyata. Harusnya dia mendoakan orang, ada orang yang sembuh. Harusnya dia lihat mukjizat dari Tuhan. Kenapa? Kan Yesus bilang begini, jadilah kepadamu seperti yang engkau imani. Alkitab bilang meneduhkan badai di Danau Galilea yang dibutuhkan iman. Untuk menyembuhkan orang yang kusta, yang dibutuhkan adalah iman. Untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, yang dibutuhkan adalah iman. Yang bahkan yang dibutuhkan untuk mengusir setan, yang dibutuhkan adalah iman. Berarti iman ini keren ya? Hebat iman ini. Makanya pastikan, kalau kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita bergantung kepada orang. Kita bergantung kepada Tuhan karena kita punya iman. Sorry saya ngomong ini ya. Ada yang salah dalam jemaat Tuhan. Kalau sampai semua jemaat Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang meragukan kuasa doa. Karena Yesus bilang apa yang kamu minta, kalau kamu percaya, Tuhan beri dari sorga. Itu firman loh. Yesus sendiri yang bilang, apa saja yang kamu minta, kalau kamu percaya, kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti secara rasional, secara logis, orang percaya kalau dia punya iman, sudah banyak berkat, sudah banyak pengalaman yang ditarik oleh doanya, yang ditarik oleh imannya dari sorga. Kalau saya ditanya, gimana dengan Pak Pendeta?
Jangan sampai saya cuma bunyi nih, kayak gong gemerincing. Kalau mau jujur, udah terlalu banyak kuasa Tuhan yang saya lihat dalam pelayanan. Sampai hari ini saya berani deklarasi, kalau ada satu saja kuasa gelap yang gak tunduk pada nama Yesus, cuma 2. Saya ragu akan iman saya ragu akan Tuhan saya. Karena Alkitab bilang, tidak ada nama lain yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Bagaimana dengan doa tentang mukjizat? Bagaimana tentang doa tentang kesembuhan? Saya pun sudah sangat banyak melihat. Benar. Saya pernah diizinkan Tuhan mendoakan orang yang sudah ditolak rumah sakit. Kalau udah sakit parah, sudah nggak ada harapan. Yang sakit ini orang kaya nih bos. Kalau yang sakit orang miskin ditolak rumah sakit, itu masih bisa. Dia bilang, kasihan ini orang, mending lebih cepat-cepat pulang ke surga ini. Kalau orang kaya apa yang dia nggak bisa beli? Orang kaya nih bos. Wah, duitnya itu banyak sekali, pengusaha. Udah ditolak rumah sakit, tinggal mati. Tapi saya datang ke rumahnya. Roh Kudus ingatkan saya bilang begini. Hanya Tuhan kasih ayat dalam Kisah Para Rasul, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Sudah tahu, 2 minggu kemudian, itu si bapak bisa lagi bawa mobil, bisa lagi memimpin perusahaannya. Keren gak? Makanya sedikit pun saya tidak ragu atas nama ini. Kenapa? Karena nama ini nama di atas segala nama. Ada dulu bilang, kalau ada masalah sebut nama saya 3 kali. Bentol ya. Lama-lama jadi bentol. Benjol itu. Tapi kalau nama Yesus ini nama luar biasa. Dan dengan baik poin saya di poin kedua ini, Tuhan tidak pernah membedakan setiap orang. Apakah saudara seorang pendeta, apakah saudara seorang majelis, apakah saudara seorang jemaat biasa, apakah saudara seorang pengusaha, apakah saudara seorang karyawan biasa saja. Pokoknya siapa saja yang punya iman, harusnya dia mengalami kedahsyatan kehebatan kuasa Tuhan. Amin. Karena itu bangunlah iman. Kalau saya ditanya Pak Pendeta bagaimana sih caranya untuk membangun iman? Hanya sederhana. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu step pertama. Yang kedua, kita bilang jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti step kedua harus punya ketaatan. Kesimpulannya adalah orang yang tak total sama Tuhan, orang seperti itulah yang akan melihat kuasa Tuhan. Gimana sih Pak orang yang tak total? Ya berarti berserah. Di tengah kekurangannya dia bisa mensupport pekerjaan. Saya nggak sedang mendorong-dorong saudara ya. Saya satu kali mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu doa semalaman waktu itu situasi saya kan masih susah lah ya. Ya kan? Sekarang sih masih susah juga. Kalau dibanding dengan diri suling. Tapi kalau dibanding dengan yang lain-lain gak susah lah. Kan susah itu kan ada tarafnya. Ya, relatif. Oh iya. Kalau ada di sini bilang kaya, ternyata ketemu dengan 9 naga. Gue mau kaya apa gitu. Waktu itu susah. Jadi saya didorong Roh Kudus ikut doa semalaman di CWS di Senen. Gak diajak orang, saya ikut doa semalaman. Wah, itu saya diurapi Tuhan bos. Roh Kudus bicara dalam hati saya. Nah, berikan semua uangmu sebagai persembahan. Wah, ini benar-benar tantangan. Gak ada uang di rumah. Saudara, kalau saya bilang saudara-saudara melihat kuasa Tuhan masuk semua dompet ke depan, itu masih bisa saudara berikan. Orang di rumah masih banyak uang. Gak ada yang amin, berarti di rumah juga gak banyak uang. Agak berat saya. Saya cuma ngetes saja sebetulnya. Udah amin, berarti masih ada meja malam. Ya, Tuhan suruh begini. Nah, kasih semua uangmu sebagai persembahan. Betul Bapak Ibu, saya ingat waktu itu uang saya terbesar adalah uang cengkeh. Ada Ibu Kartini. Kenapa saya ingat ini uang? Karena saya tatap-tatapin dulu sebelum saya kasih. Makanya mereka betul tuh di hati saya. Uang cengkeh itu, uang 10.000 Kartini, jam sanggulnya itu. Saya tatapin dulu. Akhirnya saya taat loh Bapak Ibu. Saya taat, saya kasih semua. Tidak ada untuk serapan. Tuh, sakit hebat itu.
Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, besok pagi karena kebetulan saya ada usaha reklame pinggir jalan yang bikin stempel apa itu Bapak Ibu ada jalannya di situ, jalan jadi jembatan, ribuan orang lewat dari situ. Ini benar ribuan orang lewat, tapi semua uang yang saya kasih tadi malam, uang 20-an, uang 10-an, uang 5 ribuan, percis ada yang saya kasih. Pertanyaan saya, kenapa Abraham melihat domba sebagai pengganti Ishak? Karena dia mau taat. Coba kalau Tuhan bilang, nggak mau lah Tuhan, yang lain boleh lah, tapi saya nggak usah Ishak lah. Tapi lihat di tengah ketaatan dia yang besar, ketika dia kita bilang waktu dia mengangkat pisaunya, ingin membunuh anaknya sendiri, karena ketaatannya yang total, Alkitab bilang, Tuhan bicara, Abraham, aku sudah mengetahui, ternyata engkau punya iman, lebih mengasihi aku daripada anakku. Akhirnya dia lihat mujizat, bos. Alamanya dia. Harusnya kita punya pengalaman. Saya saksikan nih. Dalam memberi ya. Kalau Tuhan yang suruh saya. Tapi yang disuruh ya, bukan karena mancing-mancing. Karena ada rumusnya, kalau kasih 100.000 berapa sejuta. Nggak begitu. Kalau Tuhan suruh saya memberi kepada orang. Kalau Tuhan suruh, itu selalu saya lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bukan karena kekurangan, bukan disuruh orang. Kadang-kadang kan kita mau beri karena dipanas-panasin dia. Tapi sebetulnya kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara pasti kadang-kadang mendengar suara Tuhan bicara sendiri kepada saudara, berikan ini, berikan itu kepada si anu, berikan ini, berikan ini. Kadang-kadang begitu. Tapi di saat kita mau taat dalam pimpinan Roh Kudus yang seperti ini, saudara akan lihat Tuhan yang menyediakan, bukan hanya mengembalikan pokoknya, tapi dia selalu kasih lebih atas. Amin. Itulah sebabnya kunci mengalami kuasa Tuhan bukan ada di gereja mana, bukan tergantung siapa pendetanya, tetapi tergantung firman Tuhan yang kita dengar, lalu kita simpan dalam hati, dan selanjutnya kita taati. Makanya konklusi saya, tidak pernah ada kuasa tanpa ketaatan. Mau di gereja mana pun. Tapi kalau kita punya ketaatan tanpa didorong-dorong, wah itu keren tuh, sorga tepuk tangan itu. Iman. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam kuasa Tuhan? Yang ketiga, harus hidup dalam kasih. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanku dan dalam Tuhan Yesus dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua orang. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta, apa sih ciri kasih itu? Yang pertama, kasih itu tidak membeda-bedakan orang. Saya lihat kalau orang membeda-bedakan salaman dengan orang kaya, dengan orang susah. Kan Yakobus bilang, kalau ada orang yang datang pakai cincin emas, katanya. Saya nggak pakai cincin emas. Lalu kamu katanya memberikan tempat yang bagus kepada orang yang punya emas itu. Sementara orang yang miskin, kamu suruh duduk di belakang tanpa kursi. Maka Yakobus bilang, kamu telah menjadi hakim. Sebetulnya kenapa tidak ada kuasa dalam gereja? Karena ada pembedaan-pembedaan dalam gereja. Kenapa tidak ada kuasa dalam gereja? Karena gereja belum saling mengasihi. Saudara ingat gak di jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula itu kan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Tapi kasihnya juga luar biasa. Makanya saudara baca Alkitab, ada saja orang yang menjual hartanya, lalu memberikannya kepada kaki rasul-rasul, lalu nanti dikelola untuk kebutuhan jemaat. Makanya gini, kenapa kuasa Tuhan tidak bekerja? Karena kasih mulai suam dalam gereja. Tapi di mana-mana ada tindakan kasih, saya percaya di situ Tuhan bekerja. Saudara, kasih itu nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Karena Alkitab bilang, Allah itu adalah kasih. Maka kita bilang, barang siapa mengenal Tuhan, maka dia ditandai dengan kehidupannya yang ada dalam kasih. Orang bisa saja jago khotbah, orang bisa saja jago dalam pelayanan, tapi kalau hidupnya tidak punya kasih, kita bilang itu bagaikan gong yang gemerincing. Jadi bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang yang hanya gong gemerincing? Tuhan aja kalau lihat orang sekalipun hebat lahiriahnya, tapi kalau kasihnya nggak ada, Tuhan aja buang muka. Benar. Manusia saja kalau lihat orang yang begitu,
Apa ya? Gak nyaman ya? Makanya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ada hal-hal yang sederhana tapi membawa dampak yang luar biasa. Bagaimana hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah harus hidup dalam kasih. Kasih itu dibuktikan saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling memperhatikan sehingga kita ada dalam kesatuan Tuhan. Amin. Yang ketiga. Karena ini ada 15 poin jadi saya agak percepatin. Yang keempat, coba next. Bagaimana hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan? Yang keempat adalah harus apa? Mengenal Yesus dengan kembali ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia apa? Memberikan kepadamu roh, hikmat dan roh, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Coba saya tanya, Bapak Ibu kalau kritis menganalisis ayat ini, saudara bisa jawab. Apakah doa Paulus yang utama bagi jemaat di Efesus? Apa? Doa Paulus yang utama. Kalau saudara berdoa di rumah, apa yang utama saudara doakan? Mukjizat dong ya. Siapa di sini kalau di rumah berdoa sama dengan doa Paulus ini? Kita berdoa dulu, Tuhan, berilah aku roh pengenalan akan Engkau. Kan Paulus bilang apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa. Tapi kan sebagian kita yang ku kehendaki adalah ingin mengenal mukjizatnya. Betul nggak? Padahal gini ya, orang bisa saja mendapatkan mukjizat, tapi tidak mengenal Yesus dengan benar. Tetapi ini sangat teologis. Orang yang mengenal Yesus dengan benar tidak mungkin tidak mengalami kuasa. Makanya Paulus bilang doanya kepada jemaat di Efesus dan meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal. Kenapa harus mengenal Dia dengan benar? Kalau saudara baca kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan katanya akan digoda oleh setan sampai murtad. Benar ini. Tetapi selanjutnya dia bilang, tetapi orang yang mengenal Tuhannya, Alkitab bilang, maka dia akan tetap kuat dan bertindak. Artinya apa? Selama kita mengenal Tuhan dengan baik, betul ada tantangan, betul ada perselisihan, betul ada yang mengintimidasi, tapi luar biasa ayat itu bilang, dia akan tetap kuat dan bertindak. Kalau di antara kita bilang, aduh Pak Pendeta terlalu berat masalah saya udah gak bisa datang ke gereja, itu belum mengenal Tuhan. Tapi kalau orang mengenal Tuhan, ada tantangan, dia bilang ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Amin. Kita punya kekurangan, kita punya mungkin defisit, tapi kalau kita percaya Tuhan, kita pasti bilang, kalau ini rencana Tuhan, saya tahu Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan. Karena mengenal Tuhan. Paulus itu cuma satu doanya. Yang kurindukan adalah supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Itu sebabnya kalau kita akan mengalami kuasa Tuhan, pastikan kita mengenal Yesus dengan benar. Yang terakhir, yang kelima. Bagaimana kita mengalami kehebatan kuasa Tuhan? Yang kelima, coba lihat. Harus bergantung penuh kepada Yesus dari ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah apa? Diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Dari semua kata kepala. Dari segala sesuatu yang ada pada jemaat, jemaat adalah tubuhnya. Bilang tubuhnya. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu, semua dan segala sesuatu. Berarti yang kelima, bagaimana kita mengalami kehebatan kuasa Tuhan? Harus bergantung penuh kepada dua kata di situ yang penting, kepala dan tubuhnya. Pertanyaan saya, ada nggak tubuh yang bisa jalan tanpa kepala? Halo, pernah lihat nggak? Ada tubuh jalan-jalan tanpa kepala? Kemudian 3 minggu nanti ada datang jemaat begitu ya. Jadi cuma tubuh aja nggak ada kepalanya. Ini bisa geger di gereja ini. Nggak bisa bos. Ada kepala, harus ada tubuhnya. Nah, kepala itu siapa? Ya Kristus. Harus memimpin tubuhnya. Apa sih maksudnya kepala? Kepala adalah yang berotoritas. Kepala adalah yang memimpin. Kepala adalah yang mengatur. Itulah sebabnya kalau kita ingin hidup dalam kehebatan kuasa Tuhan, pastikan bahwa kita adalah tubuh yang tidak berdaya tanpa kepala. Pastikan kita mau dipimpin oleh Tuhan.
Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Kenapa sih Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita? Kenapa? Supaya kita dipimpin sebagai tubuh. Karena kita bilang kalau roh itu datang kepada kita, maka kita bilang dia akan mengajar, dia akan memimpin kita. Itulah sebabnya dalam pencurahan Roh Kudus ini yang harus kita minta, gak sekedar supaya kuasa Tuhan memenuhi kita, tetapi yang lebih utama adalah supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama Bapa di sorga, hidup kita akan diamankan. Pelayanan kita akan diamankan. Usaha kita akan diamankannya. Kenapa? Karena Allah itu kan hidup. Kepala itu kan hidup. Dia kan Allah. Dia kan pribadi. Yang bisa bicara. Yang bisa menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya kalau kita ingin lihat kuasa Tuhan itu harus bergantung penuh kepada kepala. Ingat, Paulus memberikan gambaran analogi supaya jemaat gampang mengingatnya. Wah, kita adalah tubuhnya. Dia adalah kepala. Kita nggak bisa hidup tanpa kepala. Amin. Karena itu saya simpulkan seperti ini. Saya undang pemain musik. Hormat ke depan, bisa kita nyanyikan satu pujian. Kesimpulannya seperti ini. Janganlah takut dan khawatir apa? Dalam menghadapi segala sesuatu. Dan apa? Keadaan di dunia ini. Sebab apa? Sebagai orang percaya kita diberi kuasa. Apa itu? Untuk mengalami kehebatan kuasa Tuhan Yesus ya. Closing saya terakhir. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi kita tidak mengalami kuasa itu. Karena kuasa itu adalah bagian kita masing-masing. Harusnya kita semua sebagai jemaat gak perlu bergantung kepada perintah. Boleh, harus didoakan oleh kepala. Tapi sebagai orang percaya, kepada kita masing-masing Tuhan nyatakan kehebatan kuasa itu. Itu sebabnya, pastikan 5 poin ini saja kita lakukan. Maka kita akan melihat kuasa Kristus yang hebat itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus membuka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha buka hati, buka hati untuk Roh Tuhan. Amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus, jamah-jamah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mesti menyanyikan pujian teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar rutinitas hari ini. Kita peringati pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Ingat, Roh Kuduslah yang kita butuhkan dalam menjalani hidup di akhir zaman ini. Karena keadaan bukan bertambah baik, dunia akan semakin jahat. Tapi kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang mengurapi kita, Dia yang memenuhi kita. Bahkan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Dan kalau kuasa Roh Kudus bekerja, kalau pengurapannya bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau saat ini kau sedang membutuhkan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, mari kau datang sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena Dia yang berkata, barang siapa meminta maka diberikan kepada. Dan ingat, hari ini kita bersyukur karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai meterai, sebagai jaminan
Bukan manusia yang menjamin kita. Walaupun keadaan kita sedang susah, walaupun keadaan kita sedang menderita, ingat Tuhan yang menjamin. Kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, terlalu mudah Dia menolong kita. Terlalu mudah Dia menolong kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan dalam hidup. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Hiduplah dalam kasih, bertolong-tolongan. Karena Allah itu adalah kasih. Dan selama kita hidup bergantung kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, belajar mentaati Tuhan, belajar punya kepekaan dengan Tuhan. Dan dengar baik, kalau kita belajar melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, tidak mungkin Dia tidak menolong kita. Tidak mungkin Dia tidak menyatakan kuasa. Kalau kau rindu melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu, minimal sekali ini saja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita berdoa bersama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lewat firman Tuhan, di mana kami diajarkan bahwa janji Roh Kudus adalah buat kami masing-masing. Dan setiap kami yang memintanya dalam nama Yesus, Tuhan beri buat kami masing-masing. Itulah sebabnya jamalah masing-masing kami ya Roh Kudus. Ulurkanlah tanganmu, jamah, tumpangkanlah tanganmu Tuhan. Sehingga kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga dipenuhi dengan urapan-Mu. Bahkan kami dengan kuasa Tuhan akan menjadi saksi. Bahkan dengan kuasa Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang melawat umat Tuhan, Tuhan yang menjawab. Kalau ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan bisnis. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Dan mungkin orang bilang tidak ada harapan. Tapi yang kami tahu Yesus kami nama di atas nama. Nama yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan jamalah sembuhkanlah karena tubuh kami. Bukan tempat penyakit, tapi tempat Roh Kudus berkuasa dan sembuh. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan untuk keluarga kami yang sedang rindu dipulihkan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus yang meneguhkan, memulihkan masing-masing kami. Bahkan pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, semua kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan sudah menjamah kami, Tuhan sudah mendengar doa kami, dan kami sudah melihat kuasa Tuhan. Biarlah kepenuhan Roh Kudus bekerja atas masing-masing kami, sehingga karunia Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sebagai orang percaya dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia-karunia iman, karunia-karunia mukjizat, karunia-karunia untuk melakukan perkara-perkara besar, karunia kepemimpinan, karunia hikmat, sehingga lewat kami orang percaya gereja Tuhan akan terus dibangun untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untuk kamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih kepada Pak Dixon dan istri yang telah membagikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus menandakan kita bahwa kuasa Tuhan untuk memberikan. Kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, naiknya Tuhan Yesus ke surga tidak ada artinya tanpa kita memiliki Roh Kudus. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Roh Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sepelekan, Allah Yesus itu sudah ada di hati kita melalui Roh Kudus. Mereka punya tingkat yang sama, karena Allah berbentuk roh yang ada di hati kita. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang benar-benar lain dari yang lain. Kita hanya satu-satunya yang memiliki Roh Kudus. Yang lain yang tidak percaya Yesus tidak punya Roh Kudus. Dan Tuhanlah yang memilih kita. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan kami memperingati turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Engkau telah masuk di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami punya kerinduan datang di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak Roh datang kepada Dia. Karena Engkaulah yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, otoritas kuasa, kami mampu melakukan segala sesuatu ketika kami beriman dan taat di dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh yang
Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan ingatkan kami bahwa Allah melalui Roh Kudus turut serta di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi orang yang mengasihi Allah, bagi orang yang sudah ditentukan Allah. Terima kasih Bapa, dan kami tak lupa akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita bawa pujian Biarlah Rohmu. Biasanya cuma 3 kali aja, ini 4 kali ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu bisa datang karena Roh Kudus ada di hati kita. Ingat, apapun di dalam kesunyian kita, apapun yang kita lakukan, Roh Kudus itu selalu ada. Sehingga ingat, ketika kita melakukan baik atau buruk, mata Tuhan melihat kita. Oleh karena itu Dia mengingatkan kita ketika kita udah mulai menyimpang, ingat bahwa ada mata yang melihat kita. Ketika kita melakukan kebaikan tanpa diketahui orang, ada mata juga yang melihat kita. Kita tidak pernah tidur, Dia selalu menolong kita. Dan percayalah, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dialah yang menuntun kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dia yang menuntun kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih surga, kami adalah orang yang istimewa, orang yang luar biasa karena kami memiliki kerajaan surga. Mengapa kami memiliki kerajaan surga? Karena Roh Kudus telah memilih kami, datang di dalam roh kami sehingga kami membuka hati kami dan Yesus masuk.
dan berdiam di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut lagi apapun yang terjadi, karena Roh Kudus-Mu melindungi kami, menjaga kami, memberikan kekuatan kami, mengilhami kami segala sesuatu juga. Roh Kudus menuntun kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat, juga berbicara kepada Tuhan. Roh Kudus mulai yang memberikan kami kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus mula yang menjadi fasilitas satu-satunya cara untuk berbicara dengan Tuhan hanya melalui Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami taat kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap kudus, karena kekudusan adalah tanggung jawab kami. Ketaatan adalah tanggung jawab kami. Kesetiaan adalah tanggung jawab kami. Tapi pengampunan adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu, ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami kudus dan kami tetap menjaga kekudusan kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang pada hari ini yang datang Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lalai Tuhan Engkau ingatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, yang jauh dari Tuhan Engkau dekat, berikan Roh Kudus-Mu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang punya masalah di dalam keluarga Tuhan, Engkau perbaiki mereka. Suami istri, orang tua dan anak Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berikan kedamaian dalam keluarga, pendidikan anak-anak Tuhan, dan biaya mereka Tuhan Engkau cukupkan sekarang. Yang belum punya pekerjaan Tuhan, beri pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan talenta mereka. Yang juga punya jodoh Tuhan, Engkau berkati. Yang merindukan keturunan Tuhan, Engkau juga berikan. Hanya Engkau lah tempat kami meminta. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah ketentraman pemerintah yang tertinggi sampai terendah, para menteri, para legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya Tuhan Engkau penjaga keamanan, Engkau berkati. Juga gereja-gereja yang sedang berdoa saat ini, Engkau memberkati semua Bapak di Betlumendo Tuhan, Engkau jaga keluarganya dan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dan para hamba-hamba, para jemaat yang ada di sini Tuhan, berkati mereka untuk tetap bertumbuh di dalam gereja ini, untuk kami tetap saling menolong, saling menguatkan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan puji bagi Tuhan. Selamat saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat hari Minggu Tuhan.